Kepekaan spiritual dalam Makrifatullah. Kepekaan spiritual dalam ilmu tasawuf dan Makrifatullah merujuk pada kemampuan seseorang untuk merasakan dan memahami tanda-tanda kebesaran dan kehadiran Allah dalam kehidupan sehari-hari, serta pengalaman spiritual yang mendalam. Berikut adalah beberapa contoh kepekaan spiritual dalam konteks ini. Dalam dunia tasawuf, zikir memiliki makna yang sangat mendalam. Penghayatan zikir adalah suatu proses di mana seorang sufi, dengan hati yang bersih dan pikiran yang tenang, mengucapkan lafaz-lafaz tertentu yang mengandung nama-nama dan sifat-sifat Allah. Zikir tidak hanya sekadar pengucapan kata-kata, tetapi lebih dari itu, merupakan dialog spiritual antara hamba dengan Sang Pencipta. Setiap lafaz yang keluar dari bibirnya seakan-akan menjadi jembatan yang menghubungkan hatinya dengan Allah. Dalam setiap nafas, dalam setiap getaran suara, ada kehadiran yang sangat kuat dan nyata dari Sang Maha Pencipta. Kepekaan spiritual yang tinggi membuat setiap kalimat zikir yang diucapkan terasa berbeda. Kata Allah, misalnya, bukan hanya sekadar nama yang diucapkan, tetapi menjadi sumber energi dan cahaya yang menyelimuti hati sang sufi. Setiap pengulangan lafaz membawa kesadaran yang lebih dalam, menjauhkan diri dari hiruk-pikuk dunia dan mendekatkan diri pada ketenangan batin yang hakiki. Dalam zikir, sang sufi merasakan betapa kecil dirinya di hadapan kebesaran Allah, namun sekaligus merasa begitu dekat dan dicintai olehnya. Seiring berjalannya waktu, zikir tersebut tidak hanya menjadi ritual harian, tetapi menjadi napas kehidupan. Setiap momen, baik dalam kesendirian maupun di tengah keramaian, terasa dipenuhi dengan kehadiran Allah. Penghayatan zikir mengajarkan sang sufi untuk selalu berserah diri, menerima setiap ketetapan dengan ikhlas, dan menjalani hidup dengan penuh syukur. Dalam keheningan malam yang sunyi, seseorang berdiri di atas sajadahnya, memulai sholat dengan takbir yang penuh penghayatan. Allahu Akbar, bisiknya, menyadari kebesaran Sang Pencipta yang meliputi segala sesuatu. Dalam setiap gerakan dan lafaz yang diucapkan, ada ketenangan yang meresap ke dalam jiwa, membawa perasaan kedamaian yang luar biasa. Sholat bukan hanya sekadar rutinitas harian, tetapi sebuah dialog suci antara hamba dan Tuhannya. Ketika rukuk, ia merasakan seolah-olah sedang tunduk di hadapan kebesaran ilahi, menyadari betapa kecil dan lemahnya dirinya. Dalam sujud, wajahnya menyentuh bumi, simbol dari kerendahan hati dan penyerahan total kepada Allah. Di saat itulah, ia merasakan kedekatan yang tak tergambarkan dengan Sang Pencipta, seakan-akan seluruh beban dunia lenyap dan yang tersisa hanyalah kasih sayang Allah yang menyelimuti dirinya. Puasa pun membawa ketenangan yang serupa. Saat menahan lapar dan dahaga, bukan hanya tubuh yang diuji, tetapi juga kesabaran dan ketakwaan. Setiap detik berpuasa adalah waktu untuk refleksi dan introspeksi diri. Ketika azan maghrib berkumandang, ia berbuka dengan rasa syukur yang mendalam, merasakan nikmat dari setiap butir makanan yang masuk ke dalam tubuh. Puasa menjadi cara untuk membersihkan jiwa, menjernihkan hati, dan mendekatkan diri kepada Allah. Dalam setiap ibadah, baik sholat maupun puasa, mukmin merasakan kehadiran Allah yang begitu dekat. Ibadah menjadi momen untuk mengisi kembali jiwa yang letih dengan kekuatan spiritual, memberikan ketenangan yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Ibadah mengajarkan untuk hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, dengan orang lain, dan dengan alam semesta. Ketenangan dalam ibadah adalah hasil dari kepekaan spiritual yang tinggi, di mana setiap detik yang dihabiskan dalam doa dan zikir adalah waktu yang penuh berkah. Dalam keheningan malam atau hiruk-pikuk siang hari, mereka yang beribadah dengan sungguh-sungguh selalu menemukan kedamaian yang luar biasa dalam hati mereka, karena tahu bahwa mereka sedang berdialog langsung dengan Allah yang Maha Penyayang. Ketika senja tiba dan matahari perlahan tenggelam di balik cakrawala, langit berubah warna menjadi oranye keemasan yang memukau. Pemandangan ini bukan sekadar perubahan waktu, tetapi sebuah karya seni yang megah dari Sang Pencipta. Di saat-saat seperti ini,
Seseorang yang memiliki kepekaan spiritual akan terhenti sejenak dalam kekaguman. Matahari yang setiap hari terbit dan terbenam menjadi pengingat akan kebesaran Allah, mengingatkan kita betapa kecilnya manusia di tengah alam semesta yang luas ini. Berjalan di hutan yang rimbun dengan pepohonan tinggi yang menjulang, suara burung-burung yang berkicau, dan aroma tanah yang basah memberikan kedamaian yang tak terhingga. Dalam kesunyian hutan, seorang pencari Tuhan dapat merasakan kehadirannya yang begitu dekat. Setiap daun yang bergoyang ditiup angin seolah-olah menyampaikan salam dari alam kepada manusia. Rasa syukur yang mendalam muncul dari hati, menyadari bahwa semua ini adalah karunia Allah yang tiada tara. Kemudian, suara air terjun yang jatuh dengan gemuruh namun menenangkan, menyebarkan uap air yang segar di sekitar. Keindahan alam ini mengajarkan kita tentang kekuatan dan ketenangan yang berpadu dalam harmoni. Seorang sufi, yang melihat alam dengan mata hati, akan merasakan betapa semuanya ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Air terjun yang tak pernah berhenti mengalir, sebagaimana rahmat Allah yang selalu mengalir kepada makhluknya tanpa henti. Setiap elemen alam, mulai dari matahari terbenam, hutan yang rimbun, hingga air terjun yang mengalir, menjadi cermin dari kebesaran dan keindahan Sang Pencipta. Refleksi alam ini membawa kesadaran mendalam bagi siapa saja yang mau membuka hati dan pikiran. Melalui keindahan alam, kita diajak untuk selalu bersyukur dan mengagumi Allah atas semua nikmat yang telah diberikan. Dalam kesunyian hatinya, seorang sufi mengembangkan kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dengan begitu halus dan mendalam. Perasaan hati yang halus ini bukan hanya sekadar kepekaan emosional, tetapi juga kepekaan spiritual yang mendalam yang dibentuk melalui latihan-latihan rohani dan kedekatan dengan Allah. Ini adalah kemampuan untuk melihat dan merasakan apa yang tersembunyi di balik kata-kata, memahami gelombang emosi yang tersirat dalam ekspresi dan tindakan. Bayangkan seorang sufi yang sedang duduk bersama sahabatnya yang tampak gelisah. Tanpa perlu bertanya banyak, ia dapat merasakan beban yang sedang dipikul oleh sahabatnya tersebut. Dengan senyum hangat dan tatapan penuh kasih, ia memberikan rasa tenang dan aman. Tindakannya sederhana, mungkin hanya sebuah pelukan hangat atau kata-kata lembut yang menenangkan, tetapi efeknya mendalam. Sahabatnya merasa didengar, dihargai, dan diterima apa adanya. Empati yang tulus ini lahir dari hati yang telah bersih dari kesombongan, iri, dan dendam. Seorang sufi dengan perasaan hati yang halus mampu memberikan dukungan tanpa menghakimi, mampu memahami kebutuhan spiritual orang lain dan memberikan nasihat yang tepat tanpa perlu banyak bicara. Ketenangan dan kasih sayang yang terpancar dari dirinya mampu menenangkan jiwa-jiwa yang gelisah dan memberikan kekuatan baru. Perasaan hati yang halus juga membuat seseorang lebih peka terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dalam kehidupan sehari-hari. Setiap pertemuan dengan orang lain dilihat sebagai kesempatan untuk berbuat baik, menyebarkan cinta dan kedamaian. Dalam menghadapi orang yang tengah dilanda kesulitan, seorang sufi tidak hanya menawarkan solusi praktis, tetapi juga dukungan spiritual yang mengingatkan kembali akan rahmat dan kasih sayang Allah. Kemampuan untuk merasakan perasaan orang lain dan memberikan empati ini adalah salah satu ciri khas dari mereka yang telah mencapai makrifatullah. Mereka hidup dengan prinsip bahwa setiap orang adalah cerminan dari Sang Pencipta, dan dengan merawat hubungan dengan sesama, mereka juga merawat hubungan mereka dengan Allah. Dalam kehidupan seorang sufi, keputusan yang diambil tidak hanya berdasarkan logika atau analisis duniawi, tetapi juga dipandu oleh intuisi yang kuat dan panduan spiritual yang mendalam. Setiap langkah, setiap pilihan, dirasakan sebagai bagian dari kehendak ilahi yang lebih besar. Bayangkan seorang sufi yang dihadapkan pada pilihan penting dalam hidupnya. Di tengah ketidakpastian dan keraguan, ia tidak serta-merta mencari solusi dari dunia luar. Sebaliknya, ia memasuki ruang hening dalam hatinya, mengasingkan diri sejenak dari kebisingan dunia. Di tempat ini, ia melakukan sholat istikharah,
sebuah doa khusus untuk memohon petunjuk dari Allah dalam membuat keputusan. Solat istikharah tidak hanya menjadi permohonan, tetapi juga momen refleksi mendalam di mana sang sufi menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Allah. Setelah berdoa, ia merasakan ketenangan yang luar biasa, seolah-olah beban yang selama ini menggelayuti pundaknya menghilang. Dalam keheningan itu, ia merasakan bisikan halus dalam hatinya, sebuah petunjuk yang datang dengan penuh keyakinan. Intuisi ini bukanlah dorongan impulsif, melainkan hasil dari hubungan spiritual yang telah terjalin kuat dengan Sang Pencipta. Ia percaya bahwa keputusan yang diambilnya adalah yang terbaik, karena telah mendapat bimbingan dari Allah. Keputusan yang diambil dengan kebijaksanaan spiritual ini seringkali membawa keberkahan dan kedamaian. Meskipun mungkin tidak selalu mudah atau sesuai dengan harapan duniawi, sang sufi yakin bahwa setiap langkah yang diambil memiliki hikmah yang lebih besar. Ia menjalani hidup dengan penuh keyakinan bahwa Allah selalu bersamanya, membimbing setiap langkah dan keputusan yang diambil. Dalam menghadapi situasi yang kompleks, kebijaksanaan spiritual ini juga mengajarkan untuk bersikap sabar dan tawakal. Tidak semua jawaban datang dengan segera, dan terkadang, proses menunggu adalah bagian dari pelajaran yang harus dijalani. Sufi yang bijaksana memahami bahwa setiap ujian dan cobaan adalah cara Allah untuk mengasah keimanan dan keteguhan hati. Dalam pandangan seorang sufi, kehidupan yang penuh syukur adalah manifestasi dari makrifatullah yang mendalam. Mereka memandang setiap kejadian, baik maupun buruk, sebagai bagian dari rencana ilahi yang sempurna. Ketika menghadapi kebahagiaan, mereka bersyukur kepada Allah dengan sepenuh hati, menyadari bahwa segala nikmat adalah anugerah yang harus disyukuri. Bayangkan seorang sufi yang sedang duduk di beranda rumahnya, memandangi langit yang cerah. Di dalam hatinya, ia berbisik penuh syukur atas kehidupan yang diberi. Setiap hembusan angin, sinar matahari yang hangat, dan kicauan burung menjadi pengingat akan kebesaran Allah. Ia bersyukur atas nikmat kesehatan, keluarga, dan rezeki yang selalu tercukupi. Rasa syukur itu tidak hanya terucap di bibir, tetapi meresap dalam setiap tindakan dan perilaku. Namun, ketika musibah datang, sikapnya tidak berubah. Ia tetap bersyukur, meskipun dalam kepedihan dan kesulitan. Baginya, setiap cobaan adalah ujian yang diberikan oleh Allah untuk mengukur kesabaran dan keimanan. Ia memahami bahwa setiap kesulitan membawa hikmah yang tidak selalu segera terlihat. Dengan penuh tawakal, ia menerima takdir dengan lapang dada, tidak mengeluh atau putus asa. Seorang sufi dengan kehidupan yang penuh syukur selalu melihat sisi positif dari setiap kejadian. Saat menghadapi kegagalan, ia tidak larut dalam kesedihan, tetapi bangkit dengan keyakinan bahwa Allah memiliki rencana yang lebih baik. Rasa syukur ini juga tercermin dalam hubungannya dengan orang lain. Ia tidak iri atau dengki terhadap kesuksesan orang lain, melainkan ikut bersyukur atas kebahagiaan mereka. Ia berbagi rezeki dan kebahagiaan dengan sesama, menyebarkan cinta dan kebaikan di sekitarnya. Dalam setiap doa, rasa syukur selalu menjadi bagian utama. Ia memohon kepada Allah bukan hanya untuk diberikan lebih banyak nikmat, tetapi juga untuk selalu diberikan hati yang lapang dan penuh syukur. Syukur menjadi kunci ketenangan batin, mengajarkan bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari jumlah harta atau kedudukan, tetapi dari hati yang selalu bersyukur. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia akan dihadapkan pada berbagai cobaan. Dalam perjalanan hidup, setiap manusia akan dihadapkan pada berbagai cobaan dan ujian. Bagi seorang sufi, menghadapi cobaan dengan ketenangan dan keyakinan merupakan salah satu ciri kedekatan mereka dengan Allah. Cobaan tidak dilihat sebagai hukuman, melainkan sebagai sarana untuk mengasah kesabaran, keteguhan hati, dan keimanan. Bayangkan seorang sufi yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi. Usahanya yang telah dibangun bertahun-tahun mengalami kemunduran, dan ia terancam kehilangan segala yang telah dicapainya. Di tengah situasi yang mencekam ini,
Sang sufi tidak panik atau putus asa. Ia menyambut setiap tantangan dengan hati yang tenang, memahami bahwa semuanya adalah bagian dari rencana Allah. Dalam keheningan malam, ia berdoa dengan khusyuk, memohon kekuatan dan petunjuk dari Sang Pencipta. Dengan penuh keyakinan, ia percaya bahwa setiap ujian memiliki hikmah yang tersembunyi. Ia mengingat kisah-kisah para nabi dan orang-orang saleh yang selalu diberi cobaan, namun selalu mampu melalui dengan keteguhan hati. Ia sadar bahwa ujian ini adalah kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk memperkuat ikatan spiritual dan menggali potensi diri yang lebih dalam. Ketika menghadapi kesulitan, ketenangan hati seorang sufi tercermin dari sikapnya yang tawakal. Ia menyerahkan segala urusan kepada Allah, yakin bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah kehendak-Nya. Dengan sikap ini, sang sufi tidak mudah terguncang oleh peristiwa duniawi. Bahkan dalam penderitaan, ia mampu menemukan kedamaian batin yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Sufi yang bijaksana melihat setiap cobaan sebagai pelajaran berharga. Ketenangan ini juga mempengaruhi lingkungannya. Orang-orang di sekitarnya merasakan kedamaian yang dipancarkan oleh sang sufi, dan mereka pun belajar untuk menghadapi cobaan dengan sikap yang sama. Keteladanan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang untuk menjalani hidup dengan lebih tenang dan penuh keyakinan. Doa bukan hanya sekadar rangkaian kata-kata yang diucapkan, tetapi sebuah komunikasi langsung dengan Allah yang Maha Pengasih. Dalam detik-detik keheningan itu, seseorang menemukan ketenangan yang tiada tara. Hatinya merasakan sentuhan lembut kasih sayang Allah, membuat setiap permohonan dan pujian yang ia lantunkan menjadi sangat bermakna. Mata yang tertutup dalam keikhlasan memancarkan sinar kedamaian, menggambarkan ketenangan batin yang dirasakannya. Dalam doa yang khusyuk, ia memohon ampunan atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan, dengan hati yang penuh penyesalan dan harapan akan rahmat Allah. Ia bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan, menyadari betapa banyak berkah yang kadang terlupakan dalam kesibukan duniawi. Setiap permohonan yang ia sampaikan terasa seperti percakapan intim dengan Sang Pencipta, di mana tidak ada yang tersembunyi dan semua keluh kesah terungkap. Seiring waktu berlalu, kehadiran Allah semakin terasa nyata. Ia merasakan kehangatan dalam hatinya, seolah-olah dirangkul oleh tangan-tangan kasih sayang ilahi. Dalam setiap sujud dan ruku, dalam setiap lafaz doa, ia merasakan kedekatan yang tak tergambarkan. Kekuatan spiritual yang muncul dari doa yang khusyuk ini memberikan ketenangan dan keyakinan bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Doa yang khusyuk juga membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan sehari-hari. Setiap tindakan dan keputusan yang diambilnya dipandu oleh kebijaksanaan dan ketenangan yang ia dapatkan dari momen-momen doa tersebut. Ia menjadi lebih sabar, lebih pemaaf, dan lebih berserah diri kepada Allah. Hubungan dengan sesama manusia pun menjadi lebih harmonis, karena setiap interaksi dilihat sebagai bagian dari ibadah dan ketaatan kepada Allah. Cinta kepada sesama makhluk adalah salah satu aspek paling mendalam dan indah dari makrifatullah. Seorang sufi yang telah mencapai kesadaran spiritual tinggi merasakan cinta yang tulus dan tanpa pamrih kepada semua makhluk ciptaan Allah. Kepekaan spiritual ini membuat mereka peduli tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada hewan dan alam sekitar, melihat semuanya sebagai manifestasi kebesaran Sang Pencipta. Bayangkan seorang sufi yang berjalan di sebuah taman yang penuh dengan keindahan alam. Ia berhenti sejenak untuk mengagumi bunga yang mekar, melihat keindahan warna dan bentuknya, dan merasakan bahwa setiap bunga adalah karya seni dari Allah. Ia menyadari bahwa Allah menciptakan segala sesuatu dengan penuh kasih sayang dan tujuan, dan dalam kesadaran ini, ia merasakan cinta yang mendalam kepada semua makhluk. Saat bertemu dengan sesama manusia, sufi ini memperlakukan mereka dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Ia tidak melihat perbedaan ras, agama, atau status sosial, tetapi melihat setiap orang sebagai saudara dalam kemanusiaan yang diciptakan oleh Allah. Dalam setiap interaksi, ia berusaha memberikan yang terbaik dari dirinya, mendengarkan dengan sepenuh hati, memberikan dukungan,
dan menginspirasi kebaikan. Cinta kepada hewan juga menjadi bagian dari kehidupannya. Ia merawat hewan dengan penuh kasih sayang, melihat mereka sebagai makhluk yang juga memiliki hak untuk hidup dengan bahagia dan sejahtera. Ketika melihat burung yang terbang bebas di langit atau kucing yang bermain di halaman, ia merasakan kehadiran Allah dalam setiap kehidupan yang ada di sekitarnya. Ia tidak akan menyakiti hewan, tetapi malah berusaha untuk melindungi dan merawatnya. Alam sekitar juga mendapatkan tempat istimewa dalam hatinya. Ia melihat hutan, gunung, dan sungai sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Dalam setiap langkah kakinya di bumi, ia berusaha untuk tidak merusak, tetapi menjaga keseimbangan alam. Ia tahu bahwa menjaga alam adalah bentuk ibadah dan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Di tengah malam yang sunyi, seorang sufi tengah duduk dalam meditasi yang mendalam. Dalam kesenyapan itu, ia merasakan kehadiran sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Ada cahaya ruhani yang tiba-tiba menyelimuti dirinya, memberikan ketenangan dan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Cahaya ini bukanlah cahaya fisik yang bisa dilihat dengan mata, tetapi cahaya spiritual yang hanya dapat dirasakan dengan hati. Cahaya ruhani ini membawa kesadaran yang lebih tinggi tentang keberadaan Allah. Dalam momen-momen seperti ini, seorang sufi merasakan betapa dekatnya Allah, seolah-olah Sang Pencipta berbicara langsung ke dalam hatinya. Setiap getaran cahaya ini menembus jiwa, membersihkan segala kegelisahan, ketakutan, dan keraguan yang selama ini menggelayuti. Ia merasakan kasih sayang Allah yang begitu nyata dan hangat, memberikan kekuatan baru untuk menghadapi segala tantangan hidup. Kepekaan spiritual yang tinggi membuat sufi ini tidak hanya merasakan kehadiran cahaya ruhani saat beribadah, tetapi juga dalam setiap aktivitas sehari-hari. Ketika berbicara dengan sesama, ia menyadari kehadiran Allah dalam percakapan tersebut. Saat bekerja, ia merasa bahwa setiap tugas adalah bagian dari ibadahnya kepada Allah. Bahkan dalam hal-hal kecil seperti berjalan di taman atau menikmati secangkir teh, ia merasakan kehadiran cahaya ruhani yang memberikan makna dan kebijaksanaan dalam setiap tindakan. Kehadiran cahaya ruhani ini juga mengajarkan sufi untuk selalu introspeksi dan mendekatkan diri kepada Allah. Ia menjadi lebih bijaksana dalam mengambil keputusan, lebih sabar dalam menghadapi cobaan, dan lebih peka terhadap kebutuhan spiritual orang lain. Cahaya ini menjadi sumber inspirasi yang tak pernah padam, mendorongnya untuk terus mencari dan memahami kebesaran Allah dalam segala aspek kehidupan. Dalam kehadiran cahaya ruhani, seorang sufi menemukan kedamaian yang tidak dapat diganggu oleh apapun. Ia hidup dalam keseimbangan yang sempurna antara dunia fisik dan spiritual, menjadikan setiap hari sebagai kesempatan untuk semakin dekat dengan Allah. Cahaya ini adalah bukti nyata dari makrifatullah, di mana seorang hamba merasakan kehadiran Allah dalam setiap detik kehidupannya. Postingan populer dari blog ini. Kisah legenda Putri Gunung Ledang, cerita rakyat